warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semua yang ada di rumah? Semoga kalian semua tetap semangat dan juga tetap sehat dan bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang di program pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Yupa. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kata tugas. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat memahami kaidah kebahasaan terkait kata tugas. Pengertian kata tugas. Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal atau maknanya berubah sesuai konteksnya dan tidak memiliki makna leksikal atau makna tetap. Artinya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dia dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Sebagian besar kata tugas bentuknya tetap, dan hanya sedikit yang dapat mengalami perubahan bentuk. Ciri-ciri kata tugas. Ciri yang pertama adalah punya makna gramatikal tapi tidak memiliki makna leksikal. Makna gramatikal itu sendiri adalah makna yang timbul karena proses afiksasi, reduplikasi, dan perubahan kata. Sedangkan makna leksikal adalah makna kata yang sebenarnya. Contoh kata gramatikal, buku-buku ini berwarna hijau. Kata buku-buku ini termasuk ke dalam makna gramatikal karena mengalami reduplikasi di mana makna leksikalnya adalah buku. Ciri yang kedua biasanya bentuknya tidak berubah. Ciri yang ketiga artinya akan jelas ketika didampingi oleh kata lain dalam kalimat. Jenis-jenis kata tugas. Jenis yang pertama adalah kata depan atau preposisi. Kata depan merupakan kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat yang diikuti nominal atau pronominal. Kata depan ialah kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Umumnya, kata depan yang dikenal ialah di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah dianggap satu kata, seperti kepada dan daripada. Beberapa kata depan lainnya ialah dalam, antara, atas, kepada, akan, terhadap, oleh, dengan, sampai, untuk, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah ayah sedang dalam perjalanan ke luar kota. Kata ke ini termasuk ke dalam preposisi. Jenis kata tugas yang kedua adalah kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi merupakan kata atau ungkapan yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar klausa, atau antar kalimat. Penggunaan kata hubung dalam sebuah kalimat atau paragraf berfungsi agar susunan kata atau kalimat memiliki koherensi atau keterkaitan. Macam-macam kata penghubung. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua klausa yang berkedudukan setara. Konjungsi koordinatif menghasilkan kalimat majemuk setara. Konjungsi yang termasuk dalam kelompok ini antara lain dan, dari, serta, melainkan, padahal, sedangkan atau tetapi. Contoh kalimat, kami berencana untuk datang ke panti asuhan dan mencari anak angkat. Konjungsi yang kedua adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif merupakan kata penghubung untuk menggabungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Konjungsi subordinatif menghasilkan kalimat majemuk bertingkat. Kata hubung yang termasuk dalam kelompok ini antara lain
sesudah, sehabis, sejak, ketika, tatkala, sementara, sambil, dan seraya. Ini menjelaskan hubungan waktu. Jika, jikalau, asalkan, bila, manakala. Ini menjelaskan hubungan syarat. Andaikan, seandainya, seumpama. Ini menjelaskan hubungan pengandaian. Agar, biar, supaya. Ini menjelaskan hubungan tujuan. Biarpun, meskipun, sekalipun, kendatipun, sungguh pun. Ini menjelaskan hubungan konsesif. Seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana. Ini menjelaskan hubungan pemiripan. Sehingga, sampai-sampai, makanya. Ini menjelaskan hubungan penyebaban. Bahwa, ini menjelaskan hubungan penjelasan. Dengan, ini menjelaskan hubungan cara. Contoh kalimat. Pandemi akan teratasi asalkan vaksinasi telah selesai dilakukan. Kata asalkan ini termasuk ke dalam konjungsi subordinatif. Konjungsi yang ketiga adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif merupakan kata hubung yang menggabungkan dua kata, frasa, atau klausa, di mana kedua unsur tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama. Konjungsi yang masuk ke dalam kelompok ini antara lain tidak hanya, tetapi juga. Tidak hanya, bahkan. Bukannya, melainkan. Makin, makin. Jangankan, pun. Contoh kalimat. Si jago merah tidak hanya melahap rumah penduduk, tetapi juga sebuah sekolah di dekatnya. Kata tidak hanya dan juga tetapi juga, ini termasuk ke dalam konjungsi korelatif. Konjungsi yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi juga dibagi dalam kelompok berdasarkan satuan bahasa tempat konjungsi digunakan. Konjungsi untuk menggabungkan dua kalimat berbeda dengan konjungsi untuk menggabungkan dua paragraf. Kata hubung yang termasuk ke dalam kelompok konjungsi antar kalimat antara lain, biarpun begitu, sekalipun demikian, lagi pula, akan tetapi, namun, kecuali itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, sebelum itu. Contoh kalimatnya, sebenarnya kami sama sekali tidak setuju dengan ide yang ia berikan. Biarpun begitu, kami tetap menghargai idenya. Kata biarpun begitu, ini termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat. Jenis kata tugas yang ketiga adalah kata seru. Kata seru ialah jenis kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengungkapkan isi perasaan penulis atau pembicara. Kata seru digunakan untuk menegaskan perasaan tersebut. Perasaan yang dimaksud dapat berupa perasaan marah, sedih, gembira, sakit, kagum, terkejut, dan lain-lain. Contoh kata seru dan penggunaannya yaitu, aduh, indah sekali pemandangannya. Di mana kata aduh ini termasuk ke dalam kata seru yang menunjukkan perasaan kekaguman. Jenis kata tugas yang keempat adalah kata sandang atau artikula. Kata sandang atau artikula ialah kata yang tidak mempunyai makna yang digunakan untuk menjelaskan kata benda, nomina, atau kata tertentu. Kata sandang dapat digunakan untuk mendampingi kata benda dasar ataupun kata benda turunan, atau kata tertentu lainnya. Biasanya, kata sandang terletak sebelum kata benda yang dijelaskannya. Contoh kata sandang ialah yang sang, kaum, para, si, dan lain-lain. Contoh penggunaannya yaitu, para mahasiswa dituntun untuk aktif dalam segala kegiatan. Kata para digunakan untuk penunjuk jamak terhadap kelompok dengan kesamaan tertentu.
Jenis kata tugas yang kelima adalah partikel penegas. Partikel penegas ialah kelas kata dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus dikaitkan dengan kata lain dalam penggunaannya. Beberapa contoh partikel penegas ialah ka, la, pun, dan lain-lain. Contoh penggunaannya yaitu, apakah kamu sedang sakit? Kata ka sering digunakan dalam kalimat tanya.